Pelaku pembunuhan terhadap sopir taksi online di kota Semarang berhasil ditangkap polisi dan dikenai pasal berlapis. Jembatan darurat sepanjang 30 meter di Desa Kubu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ambruk saat dilintasi alat berat berupa eskavator. Demi Piala Dunia U17, Gibran stop konser dan acara partai di Stadion Manahan Solo. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pemirsa, sebuah jembatan darurat sepanjang 30 meter di Desa Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ambruk saat dilintasi alat berat berupa eskavator. Meski tak ada korban jiwa, namun warga harus memutar lantaran akses jalan terputus. Jembatan Balai atau jembatan darurat sepanjang 30 meter yang berada di Desa Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ambruk saat dilintasi alat berat berupa eskavator yang melintas. Jembatan yang terbuat dari rangka baja ini diduga tak kuat menahan beban dari alat berat tersebut. Beruntung operator eskavator selamat, meski alat berat yang dikendarainya terperosok ke dasar sungai. Operator eskavator Heri Kuswanto, warga Kabupaten Tegal, mengaku sudah pernah melewati jembatan tersebut sehari sebelumnya. Namun saat melewati yang kedua kalinya, ketika eskavator berada di tengah jembatan, tiba-tiba jembatan ambruk. Menurutnya beban eskavator sebesar 25 ton tersebut seharusnya masih kuat melintasi jembatan dengan beban maksimal hingga 30 ton. Heri menduga terdapat baut pengikat rangka jembatan yang patah. Biasanya ya spontan ya, kaget. Tadi lewat pas jam berapa tadi? Jam kurang setengah 8 bisa. Memang sudah pernah lewat jembatan ini, Mas? Sudah. Tapi aman? Aman. Ini yang keberapa lewatnya? Yang kedua kali. Yang kedua. Dan sudah merasa jembatan mulai roboh itu pas posisinya di mana? Posisinya mulai menginjak tengah. Agak ke tengah. Kalau berat eksavatornya berapa ton? Eksavator kurang lebih 20 ton. Akibat ambruknya jembatan darurat tersebut, warga yang memiliki rutinitas melintasi jembatan tersebut baik menuju sekolah, pasar tradisional, puskesmas hingga kantor pemerintahan harus memutar ke desa lain sejauh 2 km. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan terhadap sopir taksi online di kota Semarang berhasil ditangkap oleh polisi. Pelaku berhasil ditangkap di Karanganyar, Jawa Tengah, 3 jam lebih setelah melakukan aksi keji terhadap korban. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban untuk menguasai mobil milik korban, berdalih untuk dijual dan membiayai kuliah adiknya. Kasus pembunuhan yang menimpa Fauzi Ari Bamar, 27 tahun, warga Palembon, Kota Semarang, seorang sopir taksi online berhasil diungkap polisi. Korban dibunuh oleh penumpangnya di Jalan Mugas Dalam Raya pada Senin pagi dini hari. Pelaku bernama Bagastian Wahyu Kisara, 28 tahun, warga Semen Harjo, Kelurahan Palong, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Pelaku ditangkap di Jalan Raya Kabupaten Karanganyar saat akan pulang ke kampung halamannya. Oleh anggota Satreskrim Polrestabes Semarang dan Jatanas Polda Jawa Tengah, pelaku ditangkap pada Senin pagi 3 jam usai menghabisi nyawa korban saat membawa kabur mobil milik korban. Peristiwa pembunuhan tersebut berawal saat pelaku yang berpura-pura menjadi penumpang taksi online memesan dari salah satu mal di kota Semarang. Aksi perampasan yang telah direncanakan pelaku dilakukan secara acak dengan sasaran pengemudi taksi online. Saat sampai di lokasi, pelaku langsung menusuk korban hingga 4 kali dengan menggunakan pisau. Peristiwa pembunuhan sopir taksi ini sempat rekam kamera CCTV kampung. Dari rekaman terlihat korban keluar dari dalam mobil dengan kondisi terluka hingga tersungkur dan tak lama pelaku langsung kabur. Yang bersangkutan memesan taksi online, naik dari
mall apa itu depan Java Mall. Kemudian taksi online ini melalui aplikasi Maxim ya? Ya. Diminta diantar ke daerah Mugas. Nah, begitu sampai di Mugas, yang bersangkutan kemudian melakukan penusukan kepada driver taksi online sebanyak 5 kali atau 7 kali? 4 kali, Pak. 4 kali. Hasil pemeriksaannya berapa kali? 4 kali. 4 kali. Jadi 4 kali. Kemudian korban membuka pintu, kemudian keluar dari kendaraan. Selanjutnya yang bersangkutan dari kursi belakang keluar, pindah ke kursi depan, membawa kabur kendaraan milik korban. Kira-kira kronologisnya kurang lebih seperti itu. Di hadapan polisi, pelaku Bagas berdalih nekat merapas dan menghabisi nyawa korban lantaran terdesak kebutuhan ekonomi untuk biaya kuliah adiknya. Sebelumnya ayah saya, Pak. Sebelumnya ayah? Iya. Ayahnya mana sekarang? Di penjara, Pak. Penjara? Kasus apa? Iya, Pak. Kasus Ganjal apa? ATM, Pak. Ganjal ATM, Pak. Ganjal ATM. Sekarang di penjara di mana bapaknya? Di Yogyakarta, Pak. Ganjal ATM-nya di mana? Di Yogyakarta. Di Yogyakarta juga. Karena bapaknya terlibat pidana, kemudian di penjara, akhirnya menjadi tulang punggung keluarga menggantikan bapaknya. Kan begitu? Iya, Pak. Oke. Nah, adiknya itu yang akan dibiayai sekolah di mana? Di Bandung, Pak. Di Bandung. Sekolah SMP, SMA, kuliah? Kuliah, Pak. Dari tangan pelaku, petugas juga berhasil mendapatkan 1 unit mobil Innova bernomor polisi H1490FP, 2 buah HP milik korban, dan sebuah pisau dapur yang digunakan untuk melakukan penusukan terhadap korban. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal berlapis, yakni pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, pasal 388 KUHP tentang pembunuhan, dan pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara hingga hukuman mati. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, polisi menetapkan sopir truk tangki air sebagai tersangka dalam peristiwa laka beruntun yang terjadi di turunan TPA Jatibarang pada Senin sore lalu. Dalam peristiwa yang diduga disebabkan rem truk tersebut blong, terdapat 1 korban tewas di lokasi kejadian dan 5 orang lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa kecelakaan yang terjadi di Jalan Gunung Kelir, tepatnya di turunan Jatibarang, Kota Semarang, polisi akhirnya menetapkan Anton Budi Sutiano, sopir truk tangki, sebagai tersangka. Kepada penyidik unit Laka Satlantas Polrestabes Semarang, sopir berusia 38 tahun ini saat kejadian mengaku tak bisa mengendalikan kendaraannya, lantaran mengalami permasalahan pada pengereman. Sopir truk mengaku perjalanan membawa truk tangki pada Senin sore hingga terjadi kecelakaan, merupakan kali kedua dia melewati jalur yang sama. Saat menuruni jalur TPA Jatibarang, Anton mengaku dirinya menggunakan persneling gigi 2, dengan kondisi mesin menyala, namun dirinya tidak bisa menurunkan gigi kendaraan lebih rendah lagi. Saat ditanya mengapa tak menggunakan gigi rendah sejak awal, pihaknya merasa bahwa gigi 2 menurutnya sudah aman. Anton mengaku saat kejadian dirinya melaju dengan kecepatan 30 km per jam. Akibatnya laju truk yang dikemudikan tak bisa dikendalikan lagi, dan truk langsung menghantam 1 mobil dan 4 unit motor hingga ringsek, dan mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka. Gigi 2 apa gigi 3? Gigi 2. Ya. Jadi dia masih gigi 3 dan 3 dari pemeriksaan kita gigi 3 kamu. Berarti ya. Bisa berhenti, ya. Bisa apa itu mesinnya tidak bisa mati. Ya. Orang-orang tuh bilang, matikan mas, itu pun ada jeblok. Ya. Saya itu langsung masuk lagi, saya matikan, kotak tidak bisa, itu udah gigi 2 tidak bisa. Yeah. Nah itu langsung saya masukkan gigi 3, pindah gigi 3 lagi. Tapi tahu itu turunan ya? Iya. Kenapa nggak pindah pakai gigi 1? Ya. Itu kan saya dari supir saya sudah tahu kalau gigi 2 bisa, tapi mau ke gigi 1 itu udah alam.
Sopir truk pengangkut air ini ditetapkan sebagai tersangka lantaran dianggap lalai dalam kecelakaan yang memakan 1 korban jiwa itu. Dari hasil pemeriksaan pasca kejadian, dengan melibatkan ahli secara teknik, ternyata polisi tak menemukan adanya kebocoran rem dalam truk tangki tersebut, sehingga diduga kuat faktor human error menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan. Tersangka. Kita jerat pasal 310 ayat 4, ancaman 6 tahun dan denda maksimal 12 juta. Ya, kedepannya seperti apa? Kan truk tangki yang modifikasi itu nantinya seperti apa? Ya, kita sejauh ini kan tetap kita intensif ya, baik melalui anggota lalu lintas, polsek maupun babin, polisi RW. Bagaimana kita melakukan pembinaan pada komunitas-komunitas itu, termasuk komunitas tangki air itu. Jadi karena tangki air rata-rata kan dari gunung ya, dari gunung, itu mereka harus pemilik itu melakukan pengecekan sebelum berangkat, supir kendaraannya siap atau tidak, kirnya harus uji kir layak dibawa. Ini kita ingatkan, tidak bosan-bosannya kita ingatkan pengusaha-pengusaha ini, termasuk jalan yang memang begitu turun ya, dan mereka harus siap kendaraannya, termasuk supirnya harus siap. Berdasarkan keterangan sementara, sang sopir baru dipercaya mengendarai truk tangki tersebut selama 3 bulan. Kini polisi juga akan mendalami terkait kir dan fisik truk tersebut, diduga merupakan kendaraan yang dimodifikasi. Sementara itu, setelah ditetapkan menjadi tersangka, sopir ini ditahan lantaran terjerat pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 dengan ancaman 6 tahun dan denda maksimal 12 juta rupiah. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera.
Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Indonesia telah resmi terpilih sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Salah satu stadion yang akan digunakan dalam gelaran akbar tersebut yakni Stadion Manahan Solo. Untuk itu, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka menegaskan mulai bulan Agustus nanti, konser dan kegiatan partai yang dilakukan di Stadion Manahan akan dihentikan. FIFA dalam waktu dekat ini akan meninjau langsung venue Piala Dunia U17 Stadion Manahan Solo. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengungkapkan bahwa kepastian jadwal tinjauan FIFA tersebut belum diumumkan. Pihaknya pun kini masih menunggu arahan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sementara itu, untuk kesiapan Piala Dunia U17, Gibran memastikan pada bulan Agustus nanti Stadion Manahan Solo sudah tidak lagi digunakan sebagai venue konser musik dan kegiatan internal partai. Pihaknya dengan tegas menyatakan bahwa mulai Agustus mendatang, Stadion Manahan hanya akan digunakan untuk kegiatan sepak bola. Gibran menyebut event musik di Stadion Manahan Solo yang terakhir adalah konser Dewa 19 yang dijadwalkan berlangsung pada 29 Juli 2023 mendatang. Dalam hal ini, Gibran juga menyampaikan untuk acara seremonial puncak peringatan 50 tahun hubungan bilateral Indonesia-Korea Selatan juga tidak diadakan di Stadion Manahan. Lantaran pada September nanti Stadion Manahan Solo digunakan sebagai babak kualifikasi Piala Asia U23. Ada lagi fokus ke yang musik gak ada lagi ya. Tadi fokus ke olahraga murni Mas, bulan. Fokus ke olahraga. Karena memang untuk menghadapi itu ya Piala Dunia ini. Insya Allah tidak ada lagi acara-acara yang menggunakan grass cover atau dan lain-lain. Ya, tapi nanti lihat aja nanti mana rusak apa enggak. Saya kira aman ya kalau hero-nya profesional menggunakan grass cover sesuai aturan yang ada. Kalau rumputnya kan banyak injak-injak Mas, atau mungkin perawatannya seperti apa? GBK ya diinjek-injek terus ya untuk konser lebih sering lebih. Tapi kan nggak masalah juga pakai grass cover Mas. Ya. Ditanya mengenai kesiapan venue, Gibran pun yakin venue Stadion Manahan telah siap digunakan untuk gelaran Piala Dunia U17. Namun jika nantinya usai ditinjau oleh FIFA dan ditemukan kekurangan, maka pemerintah Kota Solo akan segera melakukan perbaikan demi kelancaran ajang bergengsi dunia tersebut. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Partai Kebangkitan Bangsa pada Minggu 23 Juli 2023 menggelar perayaan Hari Ulang Tahun atau Hari Lahir atau Harlah ke-25 di Stadion Manahan Kota Solo. Ketua Umum PKB Caimin menyebut bahwa kegiatan yang dilangsungkan tersebut di Kota Solo bertujuan untuk mendongkrak suara di Jawa Tengah untuk mengejar PDIP. Perayaan Hari Lahir Harlah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ke-25 di Stadion Manahan Solo beberapa waktu lalu diakui sang Ketua Partai Muhaimin Iskandar atau Caimin memiliki maksud tersendiri. Caimin menyampaikan bahwa kader PKB di Jawa Tengah memiliki potensi yang cukup besar. Bahkan Caimin mengatakan bahwa hampir 70% peserta Harlah yang hadir tersebut berasal dari wilayah Jawa Tengah. Menurutnya, kehadiran kader-kader PKB Jateng ini sebagai bukti militansi bawahannya di daerah. Oleh karena itu, Caimin yakin militansi tersebut mampu membuahkan hasil dengan meningkatnya perolehan suara PKB di pemilu 2024.
Caimin juga berharap perolehan suara PKB di Jateng tahun depan dapat mendekati PDIP yang tak terkalahkan pada pemilu sebelumnya. Luar biasa. Ini 70% yang datang ini Jawa Tengah. Artinya kader-kader itu militan semua, insya Allah bisa ngejar PDIP. Jadi alasan kenapa Solo juga ya? Iya, Solo ini kandangnya PDIP, lalu kita harus mendekat perolehannya. Ini maksudnya mau mendekat ke perolehannya atau mendekat ke partainya? Nah, semuanya lah. Selain itu, Caimin menjelaskan bahwa perayaan Harlah ke-25 PKB di Solo juga memiliki tujuan tersendiri. Pihaknya meyakini bahwa Solo sebagai lumbung suara PDIP diakui Caimin mampu menjadi pemicu PKB untuk meningkatkan perolehan suara di pemilu mendatang. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Pekan Raya Kendal secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Kendal Windu Suko Basuki. Acara yang diselenggarakan dalam rangka Hari Jadi Kendal ke-418 ini digelar di Stadion Utama Kendal pada Selasa 25 Juli 2023. Wakil Bupati Kendal Windu Suko Basuki membuka secara langsung Pekan Raya Kendal atau PRK tahun 2023 dengan mengusung tema berkarya, berdaya, dan bergembira yang diselenggarakan di Stadion Utama Kendal pada Selasa 25 Juli 2023. Ketua Panitia Penyelenggara Pekan Raya Kendal yang juga Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Tony Ariwibowo mengatakan, Pekan Raya Kendal ini diikuti oleh 33 stand OPD, 5 stand instansi vertikal, 8 stand BUMN dan PUMD, 7 stand dari swasta, 5 stand pondok pesantren, 5 stand ex-Kawedanan dan mewakili 20 kecamatan serta 184 stand UMKM. Target pendapatan dan transaksi 3 kali lipat dari tahun lalu. Yang membedakan dari tahun sebelumnya, untuk tahun ini ada banyak hiburan hingga religi. Dari teman-teman swasta ada 20, teman-teman dari BUMN, BUMD ada 20, dan kita juga dimeriahkan dari teman-teman di kecamatan. Total ada 2 instansi, terdiri dari 5 stand. Yang berbeda dengan tahun sebelumnya, Pak? Untuk konsep yang berbeda tahun ini, kita gabungan antara pameran UKM dengan hiburan maupun dari sisi religi. Sementara itu, Wakil Bupati Kendal Windu Suko Basuki mengharapkan pelaksanaan Pekan Raya Kendal yang akan berlangsung selama 6 hari ini dapat berjalan dengan baik dan tertib, serta masyarakat dapat terhibur sesuai dengan tema yang diusung. Pihaknya juga menyebut event tahunan ini selain sebagai sarana hiburan masyarakat, juga sebagai upaya untuk mempromosikan potensi Kendal secara luas dan sebagai daya dorong dalam upaya peningkatan produk UMKM. Setar, sholawat, ya, terus apa lagi hiburan yang di Tawang sana, yaitu kegiatan-kegiatan budaya daerah. Tentu hal seperti ini harapan saya masyarakat ikut bisa hadir dalam kegiatan ini sehingga suasana kegiatan PRK begitu semarak. Dan memang target kita pemerintah daerah harapannya ke Kendal ini makin hari makin. Usai melakukan pembukaan dengan ditandai pemotongan pita, Windu Suko Basuki beserta Forkompimda dan OPD menyempatkan untuk meninjau seluruh stand yang ada di Pekan Raya Kendal. Sementara itu, hiburan artis dari ibu kota juga dihadirkan untuk memeriahkan gelaran acara Pekan Raya Kendal ini. Di antaranya menghadirkan Setia Band, Ada Band, Tip X, serta Darboy. Sedangkan kegiatan religi juga menghadirkan Habib Syekh dan juga Gus Miftah serta Habib Lutfi. Dari Kendal, Unggul Priambodo, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini.
Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Pemirsa, ragam upaya pemberantasan rokok ilegal terus digencarkan oleh pemerintah Kabupaten Pati, termasuk gelaran yang bertajuk sosialisasi gempur rokok ilegal yang terselenggara pada Rabu 26 Juli pagi tadi. Upaya ini dilakukan dalam rangka menekan peredaran rokok ilegal lantaran naiknya harga cukai. Yang menghormati Bapak dan Ramil. Imbas dari kenaikan harga cukai yang ditentukan oleh pemerintah, berpengaruh pada maraknya peredaran rokok ilegal. Guna menekan fenomena yang terjadi, pemerintah Kabupaten Pati menggelar sosialisasi gempur rokok ilegal di Aula Kecamatan Jagat. Hal ini dimaksudkan guna memberikan edukasi sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat mengenali, menghindari, dan melaporkan perihal penemuan rokok ilegal. Acara yang digelar ini turut menghadirkan para pedagang dan kepala desa, yang nantinya perwakilan ini dapat memberikan pemahaman kepada warga dan rekan seprofesi, sehingga sosialisasi dapat menyeluruh ke lini masyarakat. Hal ini pun dilakukan guna menekan angka kerugian negara. Pasalnya dana bagi hasil cukai hasil tembakau nantinya akan turut serta kembali ke masyarakat. Di antaranya 10% untuk penegak hukum, 40% untuk kesehatan, 50% untuk kesejahteraan masyarakat. Penyuluh Bea Cukai Kudus Martin Prastowo menuturkan, pentingnya mengenali ciri rokok ilegal perlu menjadi perhatian, sehingga para masyarakat, penjual dan distributor tak mudah tergiur dengan murahnya harga rokok ilegal.
Hal ini dimaksudkan agar kerugian negara dapat ditekan. Tak hanya itu, masyarakat pun diajak untuk mengawasi jika kedapatan mengetahui pergerakan rokok ilegal. Sejauh ini pendekatan yang efektif untuk menumpas rokok ilegal adalah dengan menggunakan sistem operasi pasar dan sosialisasi. Kami secara rutin mengadakan operasi pasar secara mandiri Bea Cukai Kudus ataupun secara gabungan. Jadi itu yang benar-benar cukup efektif. Opsar gabungan itu Bea Cukai Kudus dengan kejaksaan dan juga dengan Satpol PP di daerah masing-masing kota tersebut. Itu upayanya cukup efektif. Dan selain itu kita juga melaksanakan sosialisasi seperti ini. Nah, ini untuk masyarakat yang biasanya untuk kalangan yang menengah ke bawah gitu, seperti itu. Oke, kemudian keterkaitan antara mahalnya harga rokok dengan rokok ilegal dan istilahnya masyarakat di usia remaja yang menggunakan itu seperti apa fenomena saat ini? Jelas itu sangat terkait ya, karena harga rokok tinggi, orang-orang pengen cari rokok yang lebih murah gitu kan. Jelas peluang rokok ilegal itu lebih besar gitu kan. Dan masyarakat yang misal di bawah umur atau orang-orang yang istilahnya penghasilannya rendah, jelas mereka mencari rokok yang lebih murah gitu kan. Nah, maka dari itu kami secara rutin mengadakan kegiatan gembur rokok ilegal itu dengan opsar ataupun dengan sosialisasi seperti ini. Jika rokok ilegal ini tidak segera ditekan, ini imbasnya akan seperti apa bagi negara? Imbasnya sangat besar. Misal rokok ilegal ini lebih mendominasi daripada rokok yang legal, jelas penerimaan cukai negara akan turun. Dan jika penerimaan cukai turun, pendapatan negara turun. Contoh yang seperti saya contohkan tadi, subsidi pun bisa dikurangi. Misal untuk tabung gas 3 kg, untuk bahan bakar pertalite atau semuanya bisa dikurangi pemerintah, dan harga jual barang pun bisa naik. Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Jaken Agus Karyadi menuturkan, dengan adanya sosialisasi gembur rokok ilegal ini, masyarakat diajak untuk tak tergiur rokok ilegal meskipun di tengah naiknya harga rokok. Untuk dari DPHCT selama ini yang secara langsung diterima masyarakat itu ada bantuan untuk sarana prasarana pertanian, untuk jalan usaha pertanian, untuk peralatan pertanian, terus ada juga bantuan pupuk untuk petani tembakau ada. Selanjutnya juga ada bantuan langsung tunai yang diberikan langsung kepada masyarakat yang terlibat dalam industri tembakau, baik itu yang bekerja di petani tembakau atau yang bekerja di pabrik rokok. Itu yang secara langsung kami rasakan. Jupri, salah satu pedagang yang turut hadir, mengungkapkan sosialisasi ini sangat bermanfaat bagi para pedagang guna memberikan pemahaman perihal perbedaan rokok ilegal dan legal, sehingga nantinya jikalau menemui rokok ilegal dapat melakukan penolakan dan melapor ke Bea Cukai Kudus. Ya, lebih bagus lah, karena kan ini buat wawasan buat pedagang-pedagang, Bu. Jadi kalau ada sosialisasi kan lebih kita rakyat kecil pedagang tahu lah, gitu aja. Apa Pak ini? Ini masalah itu bea cukai rokok itu. Jadi tahu yang asli perbedaannya gitu. Tapi sejauh ini dari Bapak sendiri selaku penjual dalam memilih rokok yang ilegal dan yang legal untuk dijual seperti apa Pak? Itu saya ambil dari sales langsung. Jadi ya kalau dari Jarum misalnya Syukur kan pasti asli gitu loh. Jadi selalu berkoordinasi. Iya gitu. Jadi nantinya kalau misalkan nanti ada Bapak menemukan selaku penjual terkait misalkan menemukan rokok ilegal di lapangan seperti apa? Ya kita tolak langsung aja, enggak mau gitu aja. Adanya sosialisasi ini diharapkan dari berbagai lini masyarakat dapat saling bersinergi untuk melapor apabila mendapat peredaran rokok ilegal sehingga kerugian negara dapat ditekan. Jikalau peredaran rokok ilegal lebih mendominasi, nantinya akan berimbas pada penerimaan cukai negara yang akan turun dan menyebabkan penerimaan negara turun, sehingga bisa dimungkinkan terjadi pengurangan subsidi dan akan berdampak pada naiknya harga barang. Dari Pati, Mutia Parasti dan Untung Sofa, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, siapkan performa diri. Almahira Viana Azhara, atlet senam termuda di Pati, siap beradu di laga Pekan Olahraga Provinsi ke-16. Meski berusia 11 tahun dan merupakan atlet termuda kontingen Pati, dirinya optimis dapat meraih medali emas pada ajang bergengsi provinsi tersebut. Inilah Almahira Viana Azhara, sosok atlet perempuan yang sering dipanggil Ara, yang membawa nama besar Kabupaten Pati dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi ke-16. Kecintaannya menari sejak taman kanak-kanak membawa dirinya giat berlatih hingga kini dapat mewakili cabang olahraga senam ritmik di Porprov ke-16 2023. Dari 370 atlet kontingen Pati, Ara merupakan satu-satunya atlet termuda dengan usia 11 tahun. Ara pun berlatih 1 minggu rutin, pagi dan sore hari serta mengikuti berbagai perlombaan. Dirinya pun sebelumnya telah mengikuti kejuaraan tingkat provinsi dengan mengantongi 2 perak dan 2 perunggu. Ia pun optimis pada Porprov ke-16 mendatang dapat meraih medali emas. Kenapa suka senam? Menarik ya. Sementara itu, Rina Tustiani selaku pelatih menuturkan, Ara yang sudah mendalami olahraga senam selama 5 tahun tersebut diharapkan dapat berpeluang mendapatkan medali emas, sehingga tak ada perbedaan latihan antar ragam usia. Ara sudah ikut latihan senam dari umur 6 tahun. Dan sebelum sudah sekitar 5 tahun dia sudah ikut. Kalau untuk melihat potensi selama ini seperti apa? Potensinya tetap harapannya masih bisa peluang. Ya maunya emas. Nantinya Ara akan bertanding dengan lawan yang memiliki usia maksimal 12 tahun, sehingga Ara dan 18 atlet lainnya pun menggunakan momen yang tersisa jelang pelaksanaan Porprov ke-16 ini untuk berlatih dengan semaksimal mungkin. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, di Desa Pelemsari, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, ada tradisi unik yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat setempat, yaitu perang nasi. Sekilas terdengar aneh dan unik, namun tradisi perang nasi ini dipercaya warga dapat memberikan hasil panen yang melimpah ruah. Perang nasi yang menjadi tradisi unik dari Desa Pelemsari, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang ini menjadi tradisi turun-temurun yang biasanya dilaksanakan bersamaan dengan sedekah bumi atau bersih desa. Tradisi ini dipercaya warga dapat memberikan hasil panen yang melimpah ruah. Namun sebaliknya, jika tradisi perang nasi tidak dilaksanakan, maka warga percaya akan terjadi pagebluk di Desa Pelemsari. Mas Pin selaku Kepala Desa Pelemsari mengungkapkan, tradisi ini dilakukan sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, masyarakat Pelemsari juga meyakini tradisi tersebut akan menjauhkan dari wabah atau sebagai tolak bala. Karena itulah sebagai wujud syukur kami terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kehidupan berupa tanah. Terkait tanah ditanami apapun bisa tumbuh untuk menghidupi kita semuanya. Itulah wujud syukur masyarakat Pelemsari semuanya. Mas Pin menambahkan bahwa nasi yang digunakan dalam tradisi ini berasal dari warga yang dikumpulkan jadi satu. Bahkan setelah perang nasi ini selesai, sebagian warga juga mengambil nasi sisa tersebut. Mereka meyakini jika nasi tersebut dicampur dengan makanan ternak atau dicampur dengan pupuk pada tanaman, dipercaya warga sebagai sarana tolak bala. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.